Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bisa mengikuti kegiatan ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mulai dari awal sampai akhir. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillah. Bapak Ibu peserta PCTPET 902 Jawa Barat, saya M. Setiadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bisa menyempatkan dan untuk mengikuti bergabung dalam acara kami webinar membuat laporan hasil observasi yang akan dibawakan oleh Ibu Dian Nur Hasanah SPD sebagai narasumber atau materi ya, dan Ibu Irma Sari Dewi SPD MPD sebagai moderator. Untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Irma sebagai moderator untuk memulai acaranya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan presentasinya nanti atau absennya setelah akhir-akhir ya. Akan ada pemberitahuan. Silakan Bu Irma. Terdengar ya, Bu Eni? Ada suara saya ya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Irma, suaranya tidak terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni yang sudah membuka acara ini, yang bertugas sebagai host pada kegiatan kita di pagi hari ini. Hari ini insya Allah kita akan mengikuti atau akan diskusi yang akan dibawakan oleh presenter kita, yaitu Ibu Dian Nur Hasanah, dengan tema menulis laporan observasi. Ya. Dalam hal ini saya yang akan memandu acara ini sebagai moderator, yaitu Ibu Irma Sari Dewi, yang akan memandu acara kita di pagi hari ini. Bahasa merupakan alat komunikasi penting yang dapat digunakan di antara baik itu bahasa tulisan ataupun bahasa. Maaf Bu Irma, suaranya hilang. Bahasa tulisan ilmiah sudah terdengar kah? Belum Bu. Jaringan terputus. Sudah ya? Dengar ya? Sudah terdengar. Bahasa tulisan ilmiah adalah salah satu bahasa tulisan yang sering digunakan oleh para pelajar ataupun oleh kaum akademisi. Dalam teks laporan hasil observasi itu merupakan salah satu jenis tulisan ilmiah yang dapat dibuat oleh siapapun,
Nah, pada hari ini kita akan simak presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Dian mengenai laporan hasil observasi. Tapi sebelum Ibu Dian memaparkan presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan Ibu Dian sebagai presenter kita di pagi hari ini, yang nama lengkap Ibu Dian Nurhasanah SPD, betul ya Ibu Dian ya? Yang tempat tanggal lahirnya yaitu Indramayu, tanggal 12 September 1974. Alamat sekarang Ibu Dian tinggal yaitu di Dusun Kerajaan, RT 002, RW 002 di Desa Panggula Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Pendidikan Bahasa Perancis di IKIP Bandung ya. Yang dulu masih IKIP Bandung, tetapi sekarang udah menjadi UPI ya. Tempat bertugas di SMA 1 Cikampek sebagai guru mapel, dan beliau bekerja di SMA atau mengabdikan diri di SMA 1 Cikampek sejak tahun 2006, Juli 2006. Baik, untuk memanfaatkan waktu kita di pagi hari ini, silakan Ibu Dian untuk memaparkan materi mengenai menulis laporan hasil observasi ya. Silakan Ibu Dian. Baik, terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa ya? Baik, terima kasih. Ya, seperti yang kita ketahui dalam berbahasa itu ada 4 kompetensi yang harus dikuasai dengan baik ya. Ada pertama itu dia menyimak dulu, setelah menyimak kemudian dilanjutkan dengan kemampuan berbicara. Jadi itu berkaitan erat ya. Jika pendengarannya terganggu, maka biasanya keterampilan berbicaranya juga akan terganggu. Karena berbicara itu inputnya dari menyimak dulu, dari telinga dulu. Nah setelah menyimak, kemudian berbicara dilanjutkan dengan kemampuan membaca. Setelah membaca, baru kita bisa menulis. Gitu. Nah untuk konteks ini, menulis yang saya maksud di sini adalah bukan menulis huruf lagi A, B, C, D seperti itu, tapi sudah mulai merangkai kata menjadi kalimat, kemudian memadukan kalimat menjadi paragraf yang padu. Nah, karena kemampuan membaca atau minat baca penduduk Indonesia secara umum ya, para pelajar juga masih cukup rendah dibanding dengan negara-negara lain. Itu mungkin salah satu penyebab keterampilan menulisnya juga masih kurang baik gitu ya. Banyak siswa kita yang masih kesulitan membuat paragraf-paragraf sederhana, merangkai kalimat dan sebagainya. Begitu juga dengan mahasiswa, bahkan mungkin Bapak Ibu gurunya. Oh ya, baik. Maaf. Ya. Banyak praktisi akademisi juga sebetulnya yang masih mengalami kesulitan dalam hal menulis gitu ya. Menulis karya ilmiah terutama. Nah, Bapak Ibu guru di sini mungkin yang pegawai negeri terutama ya juga membutuhkan keterampilan menulis yang sangat baik untuk membuat PTK dan kemudian diajukan untuk kenaikan pangkat dan golongan. Nah, PTK itu adalah termasuk jenis dari laporan observasi sebetulnya, karena kita mengamati dan sebagainya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan laporan observasi? Silakan Bu Eni dibagikan presentasinya. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah sering melakukan observasi sebetulnya ya, pengamatan baik di kelas atau apapun bisa kita amati.
Nah, baik. Apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, jadi laporan observasi itu adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Karena ini adalah tulisan ilmiah, maka semuanya harus dilakukan secara sistematis, teratur gitu ya, dan dipersiapkan. Laporan hasil observasi ini dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Menurut KBBI, teks itu adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang atau kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan. Arti lainnya adalah juga bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya. Ini ada contoh kalimatnya ya. Atau makna lainnya adalah wacana tertulis. Jadi teks itu juga bisa bermakna wacana tertulis. Kemudian laporan, menurut KBBI itu adalah segala sesuatu yang dilaporkan atau sinonim dengan berita. Sedangkan observasi sendiri bermakna peninjauan secara cermat, gitu ya. Kemudian mengobservasi itu menjadi kata kerja, maknanya mengawasi dengan teliti, mengamati, gitu ya. Nah, ini berdasarkan KBBI. Kita lanjutkan, Bu Eni. Nah, dari pengertian di atas itu, maka dapat kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah merupakan naskah berita yang dilaporkan setelah melakukan peninjauan secara cermat. Jadi betul-betul harus cermat ya mengamatinya sehingga kita punya data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya sampaikan juga ciri-ciri teks laporan hasil observasinya. Ada beberapa ciri yang bisa muncul dalam teks laporan hasil observasi. Jadi sebetulnya karya tulis ilmiah itu banyak jenisnya ya Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan salah satu saja yaitu laporan hasil observasi karena mungkin ini cukup mudah dilaksanakan dan bisa dibuat oleh siapa saja sebetulnya jika bisa memenuhi beberapa persyaratan. Nah, ciri yang harus muncul yang pertama adalah dia harus bersifat objektif. Jadi dalam teks laporan observasi kita tidak boleh memasukkan pendapat pribadi di situ. Jadi semuanya harus berdasarkan pengamatan, harus berdasarkan data, harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Itu yang harus kita sampaikan. Dan bersifat global. Global di sini maksudnya umum. Jadi berlaku untuk umum dan universal maksudnya mendunia. Jadi jika temanya global dan universal, maka laporan hasil observasi yang kita buat bisa diterima oleh lebih banyak orang, gitu ya. Kita lanjutkan nanti untuk temanya. Kemudian objek yang dibicarakan atau yang dibahas adalah objek tunggal. Gitu. Jadi tidak bisa bermacam objek disatukan dalam sebuah observasi. Itu untuk memudahkan kita Bapak Ibu. Jadi objek yang dibicarakannya itu harus objek tunggal kalau observasi ya. Begitu juga dengan PTK ya. Nah, dalam PTK juga kita harus menentukan objeknya itu tunggal supaya bisa diamati dengan lebih cermat. Kemudian selanjutnya harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Lengkap dan sempurna di sini maksudnya adalah sistematika penulisannya tetap harus mengikuti sistematika cara penulisan ilmiah. Gitu ya, jadi lengkap, dia ada diawali oleh pendahuluan yang berisi latar belakang, kemudian tujuannya, permasalahannya seperti apa dan seterusnya. Kemudian ada landasan teorinya juga di situ. Harus ada teori-teori yang melandasi observasi ini, kemudian dilanjutkan dengan melakukan observasi. Nah, seperti yang sudah sampaikan tadi, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi tidak boleh mengada-ngada ya Bapak Ibu, kita harus menulis, menyampaikan apa yang sesuai dengan fakta yang kita temui dari hasil observasi kita. Nah, kemudian informasi teksnya merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Karena tadi tulisannya dibuat berdasarkan fakta, berdasarkan data yang kita punya, maka
harus sudah terbukti kebenarannya. Terbukti kebenarannya di sini maksudnya bisa terbukti benar salah atau benar-benar gitu ya. Jadi kita sebelumnya kan kita bisa menyampaikan asumsi gitu ya, kemudian kita amati seperti apa. Nah, apakah asumsi kita di awal itu benar atau salah? Nah, itu nanti tergantung data yang kita dapat dari hasil observasi. Jadi sebetulnya setelah melakukan pengamatan itu misalnya analisis kita salah gitu ya, asumsi kita salah di awal, tidak masalah sebetulnya karena memang data yang kita temukan itu hasilnya ternyata salah. Disampaikan saja di laporan observasi. Jadi yang namanya hasil observasi itu tidak harus selalu benar asumsi kita di awal gitu ya. Jadi sampaikan datanya seadanya sesuai dengan fakta yang kita temukan di lapangan. Kemudian tidak mengandung prasangka, dugaan, atau tidak boleh menyimpang, tidak boleh memihak. Gitu ya. Jadi dalam laporan hasil observasi, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus betul-betul objektif. Tidak boleh memasukkan pendapat pribadi ke situ. Jadi penilaian-penilaian pribadi kita singkirkan dulu, kita betul-betul melihat data, fakta sesuai dengan hasil observasi yang kita lakukan. Silakan lanjutkan lagi Bu Eni. Nah, ini ada beberapa langkah menyusun teks laporan hasil observasi supaya lebih mudah ya. Yang pertama itu tentu menentukan topik yang akan diteliti atau diamati. Mau topiknya apa nih? Ya, kita tentukan dulu. Setelah topik, baru kita lanjutkan dengan menentukan judul. Kenapa harus menentukan judul? Jadi fungsinya dia untuk mempersempit bahasan. Biasanya topik itu lebih luas. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya, Bu, kalau topik dengan judul itu boleh sama atau tidak ya? Sebetulnya bisa saja sama, tapi biasanya topik itu jangkauannya lebih luas. Judul itu lebih sempit lagi, jadi lebih spesifik lagi, supaya memudahkan kita melakukan observasi. Itu misalnya tentang kejadian alam gitu ya. Nah, kita bisa persempit dengan menentukan tempatnya, wilayahnya, daerahnya di mana, itu lebih spesifik. Kemudian daerah misalnya masih terlalu luas, kita bisa batasi lagi dengan waktu. Kapan? Bulan apa misalnya atau tahun berapa kita mengadakan observasi, kita mengadakan pengamatan. Nah, itu bisa mempersempit. Jadi datanya yang kita dapat itu lebih spesifik lagi gitu ya. Kemudian merencanakan penyelesaian. Setelah kita menemukan judul atau menentukan judul, nah kita sudah mulai merencanakan penyelesaian nih. Kira-kira cara yang akan digunakan bagaimana? Gitu. Kemudian kita lakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang sudah ditentukan tadi. Bagaimana caranya? Instrumen apa yang kita gunakan pada saat kita membuat observasi, pada saat kita membuat pengamatan. Nah, untuk mengambil datanya tuh gimana ya? Nah, karena ini adalah laporan hasil observasi atau pengamatan, maka instrumen yang harus dibuat adalah tabel pengamatan. Jadi yang mau kita amati itu apa? Buat kolom-kolomnya, misalnya waktunya, kemudian perkembangannya seperti apa, mau lebih spesifik lagi misalnya tanggal berapa kejadiannya, kalau yang hari ini begini, hari itu begitu, misalnya tanggal ini segini, atau kalau yang biologi mungkin ada tahapan-tahapannya, di tahap ini perkembangannya seperti apa, di tahap selanjutnya bagaimana, setelah itu perkembangannya bagaimana, nah itu harus ada tabelnya. Jadi tabel pengamatan ini adalah alat ukur instrumen yang kita butuhkan untuk kita mengumpulkan data. Jadi harus ada. Jadi jangan sampai kita mengamati dulu, tabelnya belum dibuat. Jadi kita buat catatan gitu ya. Tapi belum ada tabelnya nih. Nanti ketika kita membuat laporannya, itu biasanya akan kesulitan. Karena data yang kita punya belum terstruktur, belum tersusun dengan rapi. Kadang-kadang jadi ada yang terlewat. Oh, harusnya tuh ini juga dimasukkan. Atau ini juga dicatat. Oh, harusnya bagian itu juga harusnya direkam misalnya. Bagian itu juga harusnya dicatat. Ada dokumentasinya misalnya. Karena kita tidak buat tabel pengamatan itu, akhirnya bagian itu terlewat.
Nah, tidak bisa diulang karena prosesnya sudah terjadi. Pengamatannya kan terus berlangsung, maju, tidak berlangsung surut ya. Yang namanya pengamatan itu sedang terjadi prosesnya. Ketika kita terlewat mendokumentasikan atau mengumpulkan data, menyimpan data, ya sudah begitu. Jadi itu mungkin yang salah satu penyebab data observasinya akhirnya menjadi kurang valid karena tadi tabelnya belum dibuat, observasinya sudah berjalan sehingga ada bagian-bagian yang terlewat, pendataan-pendataan yang kurang lengkap. Jadi sebaiknya disiapkan dulu tabel observasinya, tabel pengamatannya, karena itu adalah instrumen yang kita butuhkan untuk mengumpulkan data. Jadi kalau di laporan hasil observasi itu, alat ukurnya atau alat bantunya, instrumennya harus ada tabel pengamatan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan cara-cara lain untuk mengumpulkan data. Tapi yang pasti itu harus ada tabelnya untuk memudahkan, untuk mengarahkan apa saja yang harus kita lakukan, apa saja data yang harus kita catat, dokumentasi apa saja yang harus kita buat. Nah, itu dibuat dulu di tabelnya. Nah, kemudian setelah melakukan pengamatan, kita langsung membuat kerangka laporan hasil observasinya. Karena datanya sudah ada, kita kumpulkan, kita buat kerangka laporannya seperti apa. Setelah lengkap kerangkanya, baru kita menyusun laporan hasil observasi. Nah, bagian ini atau langkah ini juga sering terlewat, Bapak Ibu. Kalau saya perhatikan anak-anak itu kalau menulis, biasanya kalau diminta untuk menulis, mereka langsung menulis biasanya tanpa membuat kerangka. Apa sih fungsinya kerangka ini? Kerangka tulisan, apapun bentuknya itu ya, kebetulan di sini kita sedang membicarakan tentang laporan hasil observasi ataupun membuat tulisan lain yang fiksi atau fakta misalnya, ini yang kebetulan yang non fiksi, sebaiknya membuat kerangka tulisannya dulu. Jadi di awal apa yang harus disampaikan, setelah itu apa yang akan disampaikan, terus berurut seperti itu sampai bagian penutup. Kenapa? Untuk memandu Bapak Ibu. Jika kerangkanya sudah selesai dibuat dengan baik, maka sebetulnya itu 50% pekerjaan menulisnya sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal mengikuti kerangka itu. Jadi sudah ada ide-idenya, sudah ada poin-poinnya di kerangka itu. Jadi di bagian awal mau membicarakan apa yang mau disampaikan dan seterusnya. Kalau kerangkanya sudah baik, jadi kalau ada yang mau ditukar-tukar itu di kerangkanya. Oh, yang ini harusnya disampaikan setelah bagian ini. Oh, yang ini harusnya di awal nih, jangan di akhir. Oh, yang ini harusnya dipindahkan ke tengah. Nah, itu di kerangka. Jadi tidak saat menulis. Ketika proses menulis sudah selesai, sudah mulai dilakukan, itu sudah tidak merubah lagi kerangka. Nah, ini mungkin salah satu juga yang menyebabkan ketika kita menulis sering terhenti di tengah jalan. Apalagi ya yang mau disampaikan misalnya. Setelah ini apalagi ya? Nah, itu karena kita tidak buat kerangkanya dulu, tidak menyusun dulu. Atau bisa juga terjadi kita menyampaikan hal yang sama berulang-ulang. Sudah disampaikan di bagian awal atau bagian tengah, kemudian ada lagi tiba-tiba ngomongin ini lagi. Nah, kemudian berikutnya ada lagi yang ini. Nah, itu juga mungkin karena tidak membuat kerangka. Atau juga bisa terjadi selain tadi terhenti di tengah-tengah, kehabisan ide gitu ya, apalagi ya habis ini nulisnya ya. Kayaknya udah semua misalnya gitu. Kehabisan ide, atau bisa juga kita justru sulit menghentikan tulisan kita. Jadi nulis terus harusnya udah selesai ini ya, sekian ratus kata misalnya. Tapi karena kita tidak punya kerangka, itu semua kita masukkan. Jadi kita justru sulit mengakhiri tulisan kita. Jadi akhirnya panjang sekali dan melebar kemana-mana. Nah, sebagai karya tulis ilmiah itu masih kurang baik juga sebetulnya. Jadi kita harus tahu batasannya sesuai dengan judul. Jadi tidak boleh keluar dari situ. Bagian awalnya apa, tengahnya bagaimana, terus penutupnya seperti apa. Tidak boleh juga akhirnya melebar kemana-mana, meluas gitu ya. Itu berarti karya tulisnya masih kurang baik.
Nah, fungsi kerangka itu di situ Bapak Ibu. Jadi kita harus dulu sebaiknya membuat kerangka tulisan, apapun bentuk tulisannya, supaya terarah tulisannya. Jadi kita tahu kapan kita harus berhenti, kemudian apa yang harus dibicarakan, di mana dibicarakannya, di bagian apa. Nah, itu fungsinya kerangka. Setelah selesai membuat kerangka, kita lanjutkan dengan menyusul laporan hasilnya sesuai dengan kerangka yang sudah kita buat. Tinggal melengkapi, karena ide-idenya sudah ada, tinggal kita lengkapi dengan kalimat-kalimat yang padu, dengan rangkaian yang sesuai, sehingga menjadi paragraf-paragraf yang koheren. Jadi nyambung dari depan sampai bagian akhir, itu nyambung semuanya. Tidak ada yang keluar dari topik, apalagi keluar dari judul. Nah, setelah selesai, jangan lupa mengedit atau memperbaiki laporannya, karena kadang-kadang yaitu ada yang salah ketik misalnya, kemudian ejaan yang harus diperbaiki, seperti itu. Gitu ya, bisa dilanjutkan Bu Eni. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya beri waktu, silakan. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Enggak, Bapak Ibu, bagus sekali ya topik kita, yaitu menulis hasil observasi, mana bisa kita gunakan untuk salah satu karya ilmiah kita, yaitu diantaranya ini juga merupakan salah satu karya ilmiah, yaitu menulis laporan hasil observasi. Barangkali yang tadi materi yang sudah dipaparkan, yang sudah diinformasikan oleh Ibu Dian Nurhasanah dari materi-materi tadi, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait topik di atas, silahkan, khususnya Bapak Ibu yang mau atau sedang mencoba untuk belajar menulis itu ya, Dian ya, harus diawali dari mana gitu. Kadang kita juga bingung ya. Betul. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Biasanya kesulitan itu menentukan ide ya, ide utamanya topiknya. Padahal kita bisa cari ide dari lingkungan terdekat. Gitu, tapi cukup global, cukup universal sehingga karya tulis ini kita bisa publikasikan gitu. Ada yang menarik dari yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Dian ya. Memang ketika kita menulis laporan hasil observasi ataupun karya ilmiah yang lainnya, tadi yang harus digarisbawahi adalah kerangka ya Bu Dian ya. Ya, kadang, itu sering terlewat kerangka. Itu ya yang bingung juga sih, harus diawali dari mana, topiknya apa. Ternyata memang kerangka itu harus dibuat dulu ya dalam sebuah tulisan, agar tadi kata orang Sunda mah enggak ngayayai ya, kadang kan suka susah menghentikan tulisan, atau kadang juga bingung harus memulai dari mana. Bukan begitu ya Bu Dian ya? Ya, betul sekali Bu Irma. Jadi melebar kemana-mana, meluas, topiknya udah tidak sesuai lagi dengan judul awal gitu ya. Baik, jika ada yang tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan dulu dengan ini nih, ada beberapa silakan dilanjutkan saja Ibu Dian. Topik ya, ada beberapa topik yang saya berikan sebagai contoh. Mari kita diskusikan sama-sama Bapak Ibu, silakan bisa dibuka mungkin mikrofonnya. Ini saya berikan yang nomor 1 itu hujan pada siang hari. Kira-kira bisa tidak ya ini dijadikan topik laporan observasi menurut Bapak Ibu? Silakan dibuka mikrofonnya. Menurut Bu Irma bagaimana nih? Bisa tidak? Bapak Ibu, Ibu Eni barangkali bisa dibukakan mikrofonnya untuk kita berdiskusi mengenai hujan pada pagi hari ya. Ya, hujan pada pagi hari. Kira-kira bisa tidak ya jadikan topik untuk laporan observasi? Bapak Ibu, barangkali bisa atau tidak ya untuk dijadikan topik pada laporan hasil observasi. Ada yang mau berpendapat mengenai topik yang tadi, hujan pada pagi hari?
rasa-rasanya tidak bisa ya Bu Dian ya. Ya, kenapa tuh Bu Irma tidak bisa? Kenapa tidak bisa ya? Menurut Bu Irma tidak bisa katanya Bapak Ibu nih. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu dengan memberikan alasan? Bapak Ibu, kalau menurut saya tidak bisa kayaknya ya. Kalau menurut saya juga tidak akan Ibu ini. Oh, kalau menurut Bu Nunui, ya silakan Ibu. Menurut saya juga sebenarnya tidak bisa karena kan itu tidak bisa kita prediksi, kita tidak bisa kita ukur, itu kan apa ya? Datangnya dari Allah. Nah, kata itu katanya tidak bisa kemudian karena memang itu tidak bisa diukur. Ya, sulit ya Bu mengukurnya ya Bu. Iya, tidak ada yang bisa diukur. Apa sih yang diukurnya? Betul, hujan di siang hari, hujan pada siang hari. Jadi tema-tema seperti ini tidak bisa kita jadikan laporan observasi ya. Walaupun sebetulnya bisa diamati juga nih, oh kalau hujan siang hari tanggal sekian dengan hujan tanggal sekian beda misalnya suasananya, tapi agak sulit mengukurnya. Nah, yang kita lanjutkan dengan yang nomor 2 ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu mengenai topik cita-citaku? Nah, ini Bapak Ibu topik yang kedua ya. Kira-kira bisa atau tidak dijadikan sebagai laporan hasil observasi? Barangkali Bapak Ibu yang mau Bu Nunui, silakan Bu Nunui. Bu Nunui lagi. Bisa ya? Iya. Bisa. Cita-cita harus ada waktunya sampai kapan. Nah, dari situ tadi breakdown misalnya untuk mencapai cita-cita itu 3 tahun ke depan apa yang harus dilakukan. Terus dari 3 tahun kita persingkat lagi, lebih spesifik lagi, per setahun apa yang harus dia lakukan. Tapi itu arahnya untuk mencapai cita-cita. Jadi ada yang bisa dia ukur dan evaluasi gitu. Misalnya cara belajar, terus nanti hasilnya gimana. Oh, kalau hasilnya jelek, berarti dia evaluasi, berarti usahanya kurang gitu. Baik, terima kasih Bu Nunui. Menurut Bu Nunui bisa ya, karena tadi bisa direncanakan ya dalam 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin dalam waktu dekat. Nah, ini juga ada Ibu Ani, Bu Dian nih. Ibu Ani ya, silakan Bu Ani. Bisa, Bu Dian. Bisa. Katanya bisa digunakan. Baik Bu Ani, silakan. Kenapa Bu Ani bisa digunakan untuk laporan hasil observasi? Ya, terima kasih Bu Dian, Bu Irma, Bu Enis. Nah, terus ya, bagus sekali ikonnya lancar. Ini bisa diukur bisa digunakan sebagai laporan observasi karena ini seperti tadi dijelaskan, ini cita itu bisa kita buat perencanaannya dan targetnya akan kita capai. Ya. Itu. Misalkan nih kita punya cita-cita dari kecil berbeda, dewasa berbeda lagi cita-citanya ya. Nah itu seperti itu. Jadi nantinya setelah kita mengenal lagi dunia pendidikan yang lebih tinggi, akan ada target yang ingin kita capai sampai berapa tahun ke depannya. Nah, seperti bisa mungkin Bu Dian? Baik Bu Dian. Menurut Ibu Ani bisa Ibu Dian ya. Karena tadi ada target yang harus dicapainya ya. Baik. Cita-cita tersebut. Terima kasih jawabannya Bu Ani, Bu Nunui. Kalau kita kembalikan lagi kepada tema karya tulis ilmiah, topik-topik seperti ini sebetulnya kurang cocok untuk dibuat laporan karya ilmiah. Kenapa? Karena tidak global dan tidak universal. Kalau yang disampaikan Bu Nunui dengan Bu Ani tadi bisa, tapi
untuk catatan sendiri saja gitu, mungkin tidak bisa dipublikasikan. Mengukurnya agak sulit. Tabelnya cita-citaku seperti apa? Nah, aku ini siapa gitu? Bagaimana orang tertarik dengan si aku? Nah, itu cita-citanya. Kecuali mungkin jika si akunya ini adalah tokoh terkenal, tokoh publik, atau dan sejenisnya, sejarawan gitu ya. Orang akan tertarik. Tapi jika si aku ini adalah bukan siapa-siapa, maka mungkin tulisannya, laporannya tidak akan dibaca orang gitu ya. Tujuan kita membuat laporan hasil observasi adalah untuk dipublikasikan supaya orang bisa mengambil manfaat dari itu. Bisa saja sebetulnya, tapi mungkin jika dipublikasikan akan sulit menarik perhatian publik. Ya. Nah, kita lanjutkan bandingkan dengan yang ini Bapak Ibu. Proses terjadinya gerhana. Bagaimana? Baik Bapak Ibu, untuk topik yang ketiga yaitu proses terjadinya gerhana ya. Barangkali ini bisa dijadikan untuk laporan hasil observasi atau tidak ya Bapak Ibu? Silakan. Bisa ya, jelas ya. Kalau dibandingkan dengan yang nomor 1 dan topik yang nomor 2 tadi, yang ini dari topiknya sudah terlihat unsur keilmiahannya. Ya, betul. Sudah ada unsur keilmiahannya sudah terlihat di sini. Jadi kita bisa membuat tabel pengamatannya, jadi prosesnya seperti apa, awalnya bagaimana, sampai proses gerhana selesai. Nah, ini juga bersifat lebih universal dan umum, global. Jadi ketika laporan ini disampaikan ke publik, orang akan tertarik terutama yang bidang-bidang keilmuannya berkaitan dengan proses gerhana ini. Dengan bintang-bintang dan sebagainya gitu ya. Nah, ini dari topiknya sudah terlihat unsur keilmiahannya. Kita lanjutkan lagi. Suasana pagi di rumah Amir. Apakah ini bisa dijadikan topik pengamatan, Bapak Ibu? Silakan. Untuk topik yang keempat adalah suasana pagi di rumah Amir ya, kemudian ya? Ya, suasana pagi di rumah Amir. Topik yang keempat ini apakah dapat digunakan dalam laporan hasil karya ilmiah? Barangkali Bapak Ibu yang mau berpendapat mengenai hal ini bisa atau tidak ya digunakan untuk laporan hasil karya ilmiah terkait topik yang keempat, yaitu tadi apa? Suasana pagi di rumah Amir. Bapak Injang Sadang, silakan Bapak Injang Sadang. Bisa atau tidak ya Bu Dian ya? Kalau dari topiknya dibandingkan dengan yang tadi, jelas ini tidak terlihat unsur ilmiahnya ya. Nah, terus si Amir itu siapa? Gitu ya, orang mungkin tidak terlalu tertarik. Amir tetangga saya itu siswa sekolah biasa, misalnya orang tuanya juga keluarga urban biasa, misalnya. Jadi mungkin kehidupannya tidak terlalu menarik perhatian publik gitu. Jadi dan terlihat dari judulnya tidak ilmiah sama sekali. Gitu ya. Kalau dibuat tulisan deskripsi atau naratif ya, yang fiksi mungkin bisa sebagai ide, tapi kalau untuk tulisan ilmiah ini tidak sesuai sama sekali. Satu lagi ada, kita lanjutkan. Masih ada satu topik ya. Ya. Indahnya Gunung Tangkuban Perahu. Nah, apakah ini kira-kira bisa dijadikan topik pengamatan, Bapak Ibu? Bisa nggak ya? Indahnya Gunung Tangkuban Perahu. Bisa dijadikan pengamatan, apakah bisa dijadikan sebagai topik laporan observasi? Observasi untuk topik yang kelima, yaitu indahnya Gunung Tangkuban Perahu. Bapak Ibu barangkali bisa ya?
Bisa? Bu Nunui bisa, katanya Bu Nunui. Bisa. Berapa nih nilainya? Nampi dapat hadiah Bu Nunui. Terima kasih Bu Nunui. Ya, baik, kita kaitkan tadi dengan ciri-ciri laporan observasi yang sudah sampaikan di awal. Jadi tulisan laporan hasil observasi itu harus bersifat objektif. Objektifnya tuh dari mana? Dibuktikan dengan data, dengan fakta yang kita punya berdasarkan tabel pengamatan yang kita buat dan instrumen lain yang kita gunakan. Ini indahnya Gunung Tangkuban Perahu, secara topik tidak bisa dijadikan pengamatan, laporan observasi. Kenapa? Karena ada unsur subjektivitas di sini. Menurut Bu Nunui, mungkin Gunung Tangkuban Perahu itu indah. Menurut saya, Gunung Tangkuban Perahu itu indah sekali. Tapi menurut Bu Irma misalnya, Gunung Tangkuban Perahu mah B aja, misalnya biasa aja, lebih indah. Dia sukanya ke kota. Iya, lebih indah misalnya Gunung Agung atau Gunung Bromo misalnya. Nah, jadi di sini terlihat sekali unsur subjektivitas. Itulah alasannya mengapa topik-topik seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai topik untuk membuat laporan hasil observasi. Satu lagi, ada yang terakhir nih. Pertumbuhan jagung dan mawar. Topik yang terakhir ya. Betul sekali Bu Irma. Apa ini bisa dijadikan untuk topik atau hasil laporan observasi adalah yang topik terakhir pertumbuhan jagung dan mawar. Bapak Ibu, Bu Nunui lagi Bu Nunui diborong Bu Nunui. Aduh, tadi lagi ngisi presensi dulu. Silakan yang lain. Kalau judulnya sih sudah terlihat ilmiah ya, ada pertumbuhan jagung dan mawar. Bisa tidak ya dijadikan laporan hasil observasi, dibuatkan laporan hasil observasinya? Coba izin menjawab ya. Silakan. Ibu Dian. Kayaknya untuk pertumbuhan jagung, untuk observasi cocok ya, apalagi bisa dilakukan pengamatan atau observasi secara kuantitatif gitu. Jadi ada menggunakan alat ukur gitu. Betul sekali Ibu. Cocok gitu. Terima kasih. Jadi pertumbuhan itu sudah terlihat unsur ilmiahnya ya. Bisa kita amati pertumbuhannya, misalnya pertumbuhan jagung yang menggunakan media anu dan media A dan media B misalnya gitu. Pertumbuhannya bagaimana kita amati. Tapi coba perhatikan di sini judulnya adalah atau topiknya adalah pertumbuhan jagung dan mawar. Jadi ini ada dua objek yang berbeda sama sekali di dalam satu topik. Nah, kalau tadi yang jawaban Ibu siapa tadi Bu Irma ya? Ya, dari Bu Mia itu pertumbuhan jagung saja. Nah, kalau dipisahkan seperti itu bisa. Karena laporan observasi itu memang sebaiknya hanya punya satu objek saja yang diamati. Untuk memudahkan kita mengumpulkan data. Tapi jika dua seperti ini, apalagi mungkin kalau yang dari bidang biologi paham betul, jagung dan mawar itu jenisnya berbeda ya. Jenis tanamannya, kemudian keluarganya, familinya dan sebagainya itu ordonya juga mungkin udah beda jauh. Jadi kalau misalnya mau mengamati tentang pertumbuhan jagung saja, bisa sekali, sangat bisa dijadikan topik atau dibuatkan laporan hasil observasinya nanti. Kemudian pertumbuhan mawar saja bisa. Jelas bisa, tapi jika digabungkan seperti ini, nah ini jadi kurang baik untuk dibuatkan laporan hasil observasinya. Sampai sini dulu mungkin Bapak Ibu ada yang masih kurang jelas mengenai laporan hasil observasi? Maka Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan terkait menulis laporan hasil observasi. Ternyata di dalam menulis itu Iya. Nanti kalau mau nulis nanya dulu ke Bu Dian. Baik Ibu. Ada yang mau ditanyakan nih Bu Dian. Baik. Mangga Bu Nunui, silakan Bu Dian, ada pertanyaan dari Bu Nunui ini.
berarti kalau sebenarnya yang bagus itu ya membuat artikel juga yang bagus sih kita bikin kerangka ya, misalnya Betul, Ibu. paragraf pertama tentang apa, paragraf kedua tentang apa, paragraf ketiga tentang apa. Biasanya kan kalau bikin artikel itu Langsung ya nulis. itu saja. Ya, langsung nulis. Betul. Jadi ini berlaku untuk semua jenis tulisan ya Ibu. Tulisan apapun itu. Baik yang fiksi atau non-fiksi, terutama yang karya ilmiah, sebaiknya membuat kerangka dulu. Jadi secara umum, semua teks, semua tulisan itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian awal, ada bagian tengah, ada bagian penutup. Nah, namanya atau kelompok-kelompoknya itu setiap jenis teks beda-beda ya, punya nama sendiri. Tapi secara umum bisa kita bagi 3 kelompok itu. Ada bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Nah, di bagian awal kita mau nulis apa nih? Pasti berkaitan dengan pendahuluan kan? Gitu ya. Nah, itu poin-poinnya apa? Tidak perlu kalimat lengkap Bapak Ibu, cukup 1 kata atau 2 kata atau 1 kalimat cukup. Jadi berbentuk frasa, betul. Pokok pikiran lah ya. Betul, ide-idenya saja. Jadi bisa berupa frasa cukup 2 kata atau 3 kata. Jadi tidak harus selalu berbentuk kalimat, ide-idenya dulu. Kemudian nanti di bagian pertama itu atau di bagian awal kita perlu menyampaikan berapa ide nih. Nanti di bagian tengahnya, di bagian isi kita ada berapa ide yang akan kita sampaikan. Di bagian penutup ada berapa ide. Nah, kalau ada yang sekiranya idenya tertukar, kayaknya ini lebih cocok di bagian akhir deh, di bagian penutup deh. Pindahkan di kerangkanya itu Bapak Ibu. Jadi ditukarkan di kerangka. Setelah kerangkanya jadi, sebaiknya Bapak Ibu tidak merubah lagi urutannya. Jadi kan kadang-kadang ketika kita nulis, kalau kita nulis langsung nih Bapak Ibu, udah selesai nih ya, sampai 7 paragraf atau 8 paragraf. Tiba-tiba, yang ini kelewat nih, ini harusnya di tengah-tengah nih, pakai tanda bintang gitu ya. Atau kalau mau pakai laptop mungkin diselipkan paragraf baru gitu. Nah itu akhirnya nanti jadi kurang baik penyusunannya. Jadi sebaiknya ketika kita akan membuat tulisan apapun itu, sebaiknya membuat kerangka dulu. Ketika kerangkanya sudah rapi, disusun dengan baik, isinya apa, pendahuluannya apa, bagian penutupnya apa, sudah pas misalnya dengan keinginan kita tinggal mengembangkan ide-ide itu menjadi rangkaian kalimat. Gitu. Nah itu pasti kalimatnya atau keterkaitan antar paragrafnya sudah lebih baik dibanding dengan yang menulis langsung. Kalau yang sudah terbiasa menulis langsung sih mungkin tidak terlalu masalah ya. Tapi sebaiknya juga tetap membuat kerangka dulu supaya lebih jelas, lebih terarah. Seperti yang Bu Irma bilang tadi, tidak ngayayai gitu ya, tidak melebar kemana-mana. Nanti kita bisa cek kan di ide-ide itu sesuai nggak dengan judul. Yang ini masih nyambung nggak dengan judul. Jadi per poin, per ide. Gitu. Cukup jelas ya Bu Nunui? Cukup jelas Bu Nunui dari pemasaran maaf. Iya betul. Nah yang perlu diperhatikan juga adalah penulisan ejaan. Jika Bapak Ibu kesulitan untuk ini lupa nulisnya huruf besar atau huruf kecil ya. Nah Bapak Ibu bisa menggunakan panduan umum ejaan bahasa Indonesia. Puebi ya, bisa di-download bebas atau bisa di-searching langsung, silakan. Nah di situ lengkap semua penulisan huruf besar, huruf kecil, tanda baca. Itu akan sangat berguna sekali pada saat kita membuat karya tulis. Gitu. Jadi selain bahasanya juga harus menggunakan bahasa teknik tertentu, kemudian ejaannya juga baik, penulisannya, tanda bacanya juga rapi, itu akan lebih baik lagi karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Cukup rasanya Bu Irma ya? Terima kasih Bu Dian. Nah, sebagai penutup mungkin saya akan sampaikan pesan dulu. Sebentar Bu Dian. Ya, gimana? Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi terkait topik materi di atas. Khawatirnya nih setelah
tadi kemudian memaparkan materi gitu kan, ada yang masih ada unek-unek yang belum tersampaikan gitu, baik itu pertanyaan-pertanyaan maupun trik atau apapun lah gitu. Barangkali ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, baik Ibu Dian, silakan untuk kemudian mau memberikan statement ya? Ya, saya ingin memberikan penutup saja Bapak Ibu sebagai pengajar yang berkaitan erat dengan siswa-siswa generasi penerus. Sebaiknya kita juga tanamkan kepada mereka bahwa mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu ya. Kemudian kuasai bahasa asing. Karena kita atau anak-anak kita ini ada di era global yang bahasa asing itu bisa membuka jendela dunia yang baru. Gitu ya. Tidak lupa juga untuk tetap melestarikan bahasa daerah. Karena kalau tidak ada penggunanya, bahasa daerah itu akan makin hilang. Sudah banyak bahasa daerah kita yang hilang Bapak Ibu karena sudah tidak ada lagi penuturnya. Gitu. Jadi marilah kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian kuasai bahasa asing sebagai modal kita untuk menghadapi era global. Anak-anak kita juga menghadapi era global yang persaingannya lebih ketat tentunya, tapi juga jangan lupa dengan akar budaya kita. Kita tetap harus melestarikan bahasa daerah kita agar tetap bisa kita sampaikan nanti kepada generasi penerusnya. Demikian Bu Irma, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih sekali Ibu Dian. Banyak sekali informasi, materi-materi baru yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dian. Ternyata keterampilan menulis itu sangat dibutuhkan ya Bapak Ibu, khususnya yang untuk Bapak Ibu guru dan khususnya yang akan untuk kenaikan pangkat juga bisa digunakan. Dan banyak sekali model karya-karya ilmiah serta jenisnya, ya salah satunya tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Dian, yaitu tentang menulis laporan hasil observasi ya. Baik, untuk presensi kita di materi yang kedua ini sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu. Mangga silakan untuk mengisi presensi kehadirannya sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah hadir dalam kegiatan kita di tema kita menulis laporan hasil observasi. Saya sebagai moderator rasanya sudah cukup dan saya kembalikan lagi kepada host kita yaitu Ibu Eni yang akan menutup acara kita di siang hari ini. Silakan Ibu Eni. Terima kasih Bu Irma dan Bu Dian yang sudah menjelaskan panjang dan jelas ya. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita tadi mendengarkan pemaparan dari Bu Dian yang begitu jelas tentang membuat laporan hasil observasi, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Amin. Tidaklah saatnya kita pada penghujung acara yaitu penutupan. Sebelum acara ditutup, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu seluruh peserta webinar yang sudah berkenan mengikuti acara hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan pelaksanaan acara hari ini. Akhir kata, marilah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dian, terima kasih Bu Eni. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di sini. Ya, terima kasih. Bu, terima kasih Bu Sri. Iya, kangen sama Nunu. Kangen Pak Tepuk nyambut. Iya betul. Ayo Bu, terus Serena jelas Oh, mimpinya. mangga, nuhun Bu Sri. Terima kasih semuanya. Iya Bu Nunung.
Ibu Mia. Matur nuwun Madam, Bu Irma, Bu Eni. Iya panjang, terima kasih. Pak Dimas, terima kasih. Ibu Tika.